Baik, kita masuk pada bagian yang kelima, persiapan pelayanan Yesus Kristus, yang terambil dari Matius 3 ayat 13-17, Markus 1 ayat 9-11, Lukas 3 ayat 21 dan 22, Yohanes 1 ayat 29 dan 34. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Walaupun demikian, Ia tidak serta-merta langsung melayani. Yesus memilih untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika memulai pelayanan, Ia tidak ditolak oleh orang dan membawa hasil yang baik. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa pelayanan bukanlah mengandalkan kemampuan kita. Seberapa baik pun kemampuan kita, tanpa persiapan yang matang tidak akan membawa hasil yang baik. Yesus meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu untuk memulai pelayanannya. Ia pergi ke Yordan untuk mempersiapkan pelayanannya, yaitu baptisan air. Untuk itu, orang Kristen seharusnya yang mau melayani sudah sewajarnya harus menerima baptisan air. Bukan hanya ritual, tetapi esensinya, yaitu pertobatan dari kehidupan yang penuh dosa. Apakah Yesus perlu dibaptis? Tentu tidak perlu. Karena Yesus tidak berdosa dan tidak perlu mengalami pertobatan. Lantas untuk apa baptisan air Yesus Kristus? Untuk menggenapkan seluruh kebenaran dan kehendak Allah. Tercatat dalam Matius 3 ayat 14 dan 15. Jadi Tuhan Yesus hidup dalam pelayanan. Bukanlah melakukan apa yang disukai, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau melakukan apa yang disukai itu hobi, bukan pelayanan. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus yang membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Yohanes adalah tokoh reformasi atau reformator bagi dunia keagamaan Yahudi. Karena Yohanes banyak meninggalkan praktek keagamaan yang sudah melenceng yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yohanes Pembaptis terlahir sebagai imam. Dia adalah anak Imam Sakaria yang menurut peraturan hukum Taurat, dia seharusnya mengenakan pakaian imam dari kain lenan halus. Tercatat dalam Keluaran 28 ayat 4 dan Imamat 6 ayat 10. Dan seharusnya Yohanes makan makanan imam yang terbuat dari tepung halus dan daging kurban yang dipersembahkan oleh umat Israel. Tetapi Yohanes meninggalkan semuanya itu. Ia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis melihat bahwa praktik keagamaan Yahudi sudah meninggalkan kebenaran, yaitu menjadi hamba yang meninggalkan gaya hidup mewah. Pertanyaan besar bagi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa meninggalkan gaya hidup mewahnya. Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis memiliki satu misi, yaitu menjadi pembuka jalan untuk Yesus Kristus yang menyerukan pertobatan. Yohanes tidak pernah mengatakan bertobatlah agar masuk surga, karena pertobatan tidak pernah membawa seseorang ke surga. Tapi bukan berarti tidak perlu bertobat. Apakah itu pertobatan menurut pelayanan Yohanes Pembaptis? Pertobatan adalah kesadaran telah melakukan kesalahan dan berbalik melakukan yang benar. Sehingga sebagai anggota kerajaan Allah, hidup di bawah aturan kerajaan Allah. Jadi yang menyelamatkan bukanlah pertobatan, tetapi Allah yang menyelamatkan. Kerajaan sorga sudah dekat. Inilah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Apa itu kerajaan sorga? Yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menghapus dosa manusia, juga membaptis orang dengan roh dan api untuk memisahkan antara umat Allah dan yang bukan umat Allah. Baptis sebagai persiapan pelayanan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari baptisan Yesus. Yang pertama, Yesus dibaptis secara selam atau percik.
Dalam keempat Injil yang kita bisa lihat di layar ini, ini adalah bahasa asli Alkitab, dan keempat Injil menggunakan kata baptizo. Dalam bahasa Yunani, kata baptizo, kata dasarnya adalah bapto. Artinya mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan, atau merendam, tergantung objek yang dipakai di kata berikutnya. Tetapi artinya sama, yaitu sesuatu yang dibapto itu harus terkena air seluruhnya. Sedangkan percik dalam bahasa Yunaninya adalah rantis. Artinya Yesus dibaptis secara selam. Kalau dirantis sangat berbeda dengan dibapto. Kita tahu masih ada gereja-gereja yang menentang baptisan air secara selam dan menggunakan baptis percik, dan mereka membenarkan bahwa percik itulah yang sah daripada yang selam. Mari kita lihat dalam Perjanjian Lama. Kata-kata yang sejajar dengan bapto dalam Perjanjian Lama adalah rakats, artinya membasuh tangan. Dalam kebudayaan Israel ada ritual membasuh tangan yang disebut netilat yadayim. Jadi kebersihan bagi orang Yahudi adalah wujud iman. Dan hal ini diadopsi oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Mereka punya slogan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ternyata ini akarnya dari Yahudi. Dan beginilah cara mereka membasuh tangan. Cara mereka membasuh tangan tidak hanya telapak tangan saja, tetapi sampai kepada siku yang dibersihkan. Karena tangan berbeda dengan telapak tangan. Tangan itu sampai kepada siku. Kalau orang-orang Yahudi membersihkan tangan, mereka akan membersihkan sampai kepada siku-siku tangan. Perlu diingat bahwa hal ini bukan menjadi syariat agama Kristen, tetapi hal ini hanya berkaitan dengan kebersihan. Lebih bersih apabila dari siku sampai telapak tangan yang dibersihkan, bukan seperti kebiasaan di Indonesia ketika berada di warung-warung lalapan, warung-warung kaki lima, mencuci tangan hanya dengan baskom kecil dan hanya mencelupkan. Jadi tidak semuanya basah. Kebersihan bagi orang Yahudi adalah lambang kekudusan dan kemurnian. Maka dari itu, orang-orang Yahudi sangat menjaga kebersihan. Seperti bejana atau cangkir untuk membasuh tangan memiliki dua handle. Handle pertama dipegang oleh tangan yang kotor, handle yang kedua dipegang oleh tangan yang sudah bersih. Sedemikian sistematisnya mereka untuk menjaga kebersihan. Tradisi membasuh tangan Yahudi ini tercatat dalam Talmud Babilonia. Pentingnya mencuci tangan sampai siku sehingga mereka, orang-orang Yahudi ini, mensejajarkan orang yang makan tanpa cuci tangan sama dengan orang yang melakukan hubungan terlarang dengan wanita tunasusila. Bukan main-main soal pembersihan secara sempurna. Apabila tidak bersih, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tercatat dalam Keluaran 30 ayat 18-20. Hal ini diadopsi oleh saudara-saudara kita yang Muslim dengan berwudu, seperti dalam Mazmur 26 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, "Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan." Pada zaman Yesus, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengecam murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan ketika mereka mau makan. Nah, hukum Yahudi inilah yang ditentang oleh Yesus. Hanya karena tidak mencuci tangan sebelum makan, hukumannya mati. Padahal
esensi cuci tangan bukan syariat agama, tetapi soal kebersihan. Lalu ada baptisan Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Naaman membaptis dirinya sendiri untuk pentahiran. Apa yang dilakukan Naaman? Dia membenamkan diri. Jadi konsepnya sama dengan baptisan selam. Beberapa golongan gereja menentang baptisan selam. Padahal kalau kita mau belajar dari perjanjian lama, dari orang-orang di Yunani sana, sudah jelas bahwa baptisan itu tidak ada yang dipercik. Kalau punya rezeki, datang saja ke Yunani dan bertanya kata bapto di gereja-gereja di Yunani. Seperti apa aplikasinya? Pasti dibaptis secara selam. Nah, baptis percik ini dilakukan pertama kali oleh saudara-saudara kita yang di Katolik. Hal itu bukan menjadi kewajiban, tetapi ada suatu kasus di mana seorang yang sedang sakit tidak mungkin dibaptis secara selam. Karena apabila dibaptis secara selam, mereka akan meninggal. Untuk itu, untuk menenangkan hati dari orang yang sakit ini, mereka dibaptis secara percik. Jadi baptisan percik bukanlah kewajiban, tetapi pengecualian bagi orang yang belum dibaptis dan tidak memungkinkan untuk dibaptis secara selam. Bagi kita yang bisa dibaptis secara selam, harus dibaptis secara selam. Lalu yang kedua, kehadiran Roh Kudus pada saat baptisan Yesus. Kehadiran Roh Kudus pada saat setelah Yesus dibaptis bukanlah menandakan bahwa sebelum Yesus dibaptis, dia tidak dipimpin Roh Kudus. Karena ada ajaran-ajaran yang menyatakan Yesus menjadi Mesias setelah dia dibaptis. Kehadiran Roh Kudus pada saat setelah Yesus dibaptis bukanlah sebagai materai seperti orang percaya pertama kali kepada Tuhan, tetapi sebagai bentuk proklamasi dan peneguhan kepada orang-orang lain yang menyaksikan baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, untuk meneguhkan dan memproklamasikan bahwa Yesus adalah Anak manusia yang diurapi. Kata turun dalam Matius 3 ayat 16 dalam bahasa Yunaninya adalah kata bainon. Dan kata ini memiliki bentuk present participle aktif. Artinya, turunnya Roh Kudus ini menetap atau hadir dalam Yesus Kristus secara terus-menerus dan tidak pernah meninggalkan dia. Kejadian ini dikonfirmasi oleh Allah Bapa ketika selesai Tuhan Yesus dibaptis. Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hanya Yesuslah yang hidupnya dikenan oleh Bapa. Kita sebagai orang Kristen harus hidup di dalam Kristus supaya dikenan oleh Bapa. Ada perbedaan unik antara Matius 3 ayat 17 dan Lukas 3 ayat 22. Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Sedangkan dalam Lukas 3 ayat 22, engkaulah anak yang kukasihi. Kenapa ada perbedaan ini? Perlu diingat, ada tujuan penulisan dari masing-masing penulis Injil. Matius menulis Injil ini untuk orang Yahudi. Jadi Matius ingin menegaskan dan mengingatkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Mesias. Hal ini sama seperti pemilihan Saul oleh Tuhan ketika menjadi raja. Dalam 1 Samuel 9 ayat 17 dikatakan demikian, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Sama juga ketika Daud menjadi raja dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Begini bunyinya, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parahnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi Matius ingin mengingatkan kepada Yahudi tentang pelantikan raja yang sebelum-sebelumnya menggunakan kata inilah. Daud adalah raja yang besar, Saul adalah raja yang dikenal oleh orang Yahudi. Maka Matius ingin memperkenalkan bahwa Yesus adalah raja yang punya cara pelantikan yang sama dengan Saul dan Daud.
ketika menjadi raja. Tuhan Yesus memberkati.